Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homemates, di video kali ini gue mau bahas HP Xiaomi. Tapi bukan Xiaomi yang ini. Jadi ceritanya temen kerja, itu udah bertahun-tahun gue kerja di sini. Dari awal gue masuk dia pengen banget. Waktu itu gue nge-review handphone apa ya? Redmi Note 10 kalau nggak salah. Redmi Note 10. Terus dia pengen banget ganti handphonenya. Ya handphonenya ini, ada yang tahu? Ini Redmi 5 Plus. Keluar sekitar tahun 2016-2017 dan katanya dia beli tahun 2017, udah 7 tahun yang lalu. Pada saat 3 tahun yang lalu gua review Redmi Note 10, itu dia pengen pindah dari Redmi 5 ke Redmi Note 10. Itu aja udah naik 5 nomor ya, dari 5 ke 10. Nah, sampai tahun depan gua review Redmi Note 11, sampai tahun berikutnya lagi gua Redmi 12, dia masih nggak ganti-ganti juga. Dan akhirnya tahun ini 2024 dia pengen ganti handphone, ucuk-ucuk bilang ke gue katanya pengen ganti Redmi 12. Ngapain ya? Karena tahun 2024 ini sekitar bulan Maret kemarin kan udah keluar Redmi Note 13. Nah akhirnya gue rekomendasiin dia buat beli Redmi Note 13 buat gantiin si Redmi 5 Plus nya. Jadi di video kali ini gue mau unboxing aja sama ngasih tahu kenapa sih apa yang dia butuhin itu bisa terjawab di Redmi Note 13. Yuk sambil kita unboxing aja sih yang agak terang. Nah, jadi syaratnya dari temen gue itu dia harus pakai Redmi juga. Harus pakai Redmi dan nggak mau brand lain. Jadi gue pilih aja Redmi terbaru yang keluar di tahun ini. Terus budgetnya cuma berapa kemarin lu bilang, Mbak? 2,5 juta. Dia cuma punya budget 2,5 juta. Dan sayangnya kalau 2,5 juta kemungkinan bisa dapetnya cuma Redmi yang tahun kemarin ya, Redmi 12, Redmi Note 12 apalah, atau Poco X5 kalau nggak salah, atau Poco M5. Nah, jadi gue saranin buat nambah sedikit bisa dapet yang baru banget keluar nih, Redmi Note 13 4G. Jadi ini yang Note 13 4G, bukan yang 5G. Harganya 2,7, 2799 resminya, tapi dia dapetin di counter cuma 2750. Nah, sini. Jadi, ini handphone tuh di harga 2,7 udah komplit banget. Dan kalau misalnya dia pindah dari Redmi 5 Plus ke Redmi Note 13 ini, jadinya kan kayak naiknya tuh banyak banget gitu Nets. Dan ini sesuai sama kebutuhan buat kita yang pekerja. Dia NFC ada, memori internal udah 256 GB, UFS, speaker jadi stereo. Jadi ini tuh RAM-nya 332, uset dalam mood banget sumpah. Pindah ke sini RAM-nya jadi 8 terus jadi 256. So meningkat banget. Terus tadi ada stereo, NFC di sini nggak ada, di sini jadi ada. Infrared tetap ada. Apalagi ya? Layar jadi AMOLED di sini, in display fingerprint, AOD ya, semua keunggulan AMOLED lah. 120 Hz juga. Apalagi ya? Baterai makin gede, casan makin cepet ya, 33 watt. Terus kamera jadi beneran lah sekarang lah. Jadi 108 megapiksel ya, dari ini cuma 12 atau 13 lupa. Sambil kita unboxing aja nih. Apa aja isinya? Sebenarnya ini udah di unbox karena belinya di counter, pasti udah dibuka di sana dan udah kita cobain. Standar Xiaomi pasti dapat sebuah kotak yang ada SIM tray, kemudian ada casing. Nah ini gue mau mention karena ini baru keluar di tahun 2024 ini, casing bawaannya Xiaomi. Dan kemarin gue cobain Poco juga kayak gini, itu udah nggak transparan lagi, dia abu-abu dan kayak lebih tebel gitu, lebih berkualitas. Jadi mungkin banyak Mi fans yang komplain sama standar casing bawaan dia yang warna transparan dan tipis itu, yang cepet nguning, cepet kotor dan nggak kepake. Kayaknya kalau ini akan kepake jangka panjang karena lihat di sini aja teksturnya udah lebih niat ya, untuk supaya nggak terlalu berjamur ya kalau misalnya dipakai. Kemudian ada cap emboss Redmi depan belakang, jadi nggak cuma transparan yang nggak bermerek gitu doang, yang biasanya kalau di counter-counter paling cuma goceng ya harusnya ya. Ini lebih niat dia bawaannya. Cuma sayang karena handphone ini salah satu kenapa gue rekomendasiin ke temen gue cewek, itu karena warnanya. Padahal warnanya sayang kalau ditutupin ke jadi abu-abu begini doang ya. Jadi kayaknya ini nggak akan dipakai sama dia. Terus ada ucapan terima kasih atau selamat datang dari Xiaomi. Kalau dulu di sini ada tanda tangannya Alvin Se, sekarang udah bukan Alvin lagi yang megang, udah nggak ada tanda tangan Alvin Se lagi.
Ada buku manual, kartu garansi standar, dan Xiaomi salah satu yang the best sih untuk service centernya ya, banyak. Nah, ini handphonenya yang warna sunset, Ocean Sunset. Jadi warnanya kayak gold ke pink-pinkan gitu lah, cakep banget buat cewek. Terus charger juga dapet yang fast charging 33 watt dan udah USB Type-C tentu aja ya. Kalau dari tahun kemarin juga pasti udah Type-C semua. Jadi jauh banget gitu meningkatnya dari si Redmi 5 Plus ya. Iyalah udah gila, 7 tahun, 8 tahun baru ganti. Kita buka aja si Sunset Gold-nya. Keren banget ya. Ketangkap gak tuh di kamera HP? Tangkap ya. Jadi ini boleh dikeletek ya, Mbak? Nggak apa-apa, asal jangan hilang. Nanti gue simpen di kardusnya. Iya. Ganggu. Berarti dari 7 tahun yang lalu nggak dikeletek nih emailnya nih. Nggak diapa-apain. Nah, ini sayang nih soalnya gradasinya, aduh high banget ini warnanya. Tuh. Jadi dia kayak ada gelombang-gelombang, beneran kayak laut sih ya, kayak air laut gitu. Terus gradasi warnanya dari toska gitu ke biru-biruan, ke pink, baru ke gold. Cantik banget. Dan detailnya yang menarik, di setiap bulatan kamera dan juga flash itu ada chamfer edge warna rose gold, dan ini berkilau sekali seperti perhiasan. Yes. Dan backcase-nya kaca. Ya. Kaca ya kalau nggak salah ya. Kaca atau plastik gitu, gue lupa. Terus ini udah IP54. Jadi di bawah hujan-hujanan, ketumpahan air, bahkan dicuci-cuci sedikit asal nggak terlalu masuk ke lubang speakernya, ini masih aman-aman aja. Cuma nggak bisa dibawa berendam. Jadi udah banyak banget sih nikatnya. Terus flat, atas bawah flat, samping juga flat. Ini udah desain 2024 banget. Dan di sini polos, di bagian sini ada mic, ada infrared, masih setia menemani Xiaomi ya. Ini ciri khasnya Xiaomi, ada speaker. Grill speakernya jadi dia stereo dan linear, jadi bukan nyatu sama earpiece. Terus masih ada jack audio 3,5 mm. Ini udah jarang juga di handphone zaman sekarang nih. Ada apa ini? Tombol power, tombol volume, ada speaker utama. Ini SIM tray-nya hybrid. Kita coba kasih unjuk ya. Jadi SIM tray-nya hybrid, nggak bisa pakai 2 nano SIM plus micro SD sekaligus. Jadi harus milih salah satu. Dan ini wajar kalau di mid range. Kalau misalnya di low end sih biasanya dibully ya kalau misalnya nggak bisa pakai 3 slot sekaligus. Nah, ini 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD. Type-C, port Type-C. Dan layarnya udah AMOLED dan bezelnya dibikin rata atau simetris sama Xiaomi. Jadi di bawah nih agak sedikit tebal dibanding samping, cuma dia ngimbangin sama yang bagian atasnya. Jadi ini udah cantik banget menurut gua. Rata-rata di handphone 2,5 juta itu bawahnya biasanya masih lebih tebal dibanding sekelilingnya. Jadi ini udah gokil sih. Dan udah always on display. Gokil. Kalau dulu ini fitur di flagship doang, sekarang sih emang ya di low end juga udah mulai nongol lah. Terus dia ya in display fingerprint, cuma kita nggak cobain. Mungkin itu aja sih kayaknya. Ini udah dikloningin. Jadi enaknya pakai Xiaomi, tadi gue udah sempet progress cloning dari handphone lama ke sini. Semua aplikasi, data segala macem masuk. Jadi ya udah, jadi tinggal pakai aja. Enaknya pindah handphone satu merek tuh kayak gitu, Nets. Dan apalagi ya keunggulannya, NFC ada, jadi dia bisa isi e-money langsung. Terus udah gue sebutin semua kayaknya fiturnya ya. Oh, chipset mungkin buat teman-teman yang punya budget 2,7 jutaan juga, kalau kalian ngejarnya untuk gaming, ini sih kurang recommended karena nambah sedikit bisa dapat kembarannya itu Poco X6 ya kalau nggak salah, itu kembarannya dia tapi pakai chipset yang lebih ngebut, G99 Ultimate. Kalau ini pakai Snapdragon. Nah, tapi meski Snapdragon dia masih agak lama, Snapdragon 685 yang itu cocoknya memang buat daily use aja. Dia adem, nggak cepet panas,
Terus buat multitasking lebih oke, cuma sayangnya buat di push untuk grafis game yang lebih tinggi kurang. Kalau si Snapdragon 685, kalau dari skor Antutunya juga dia pasti di bawah Helio G99. Tapi ya memang ini bukan buat main game, jadi ini benar-benar recommended buat yang kerja, buat multitasking segala macam ya. Dan fiturnya itu komplit banget. Kadang di handphone lain ada yang komplit juga tapi infrared nggak punya. Nah, kalau Xiaomi kan masih punya, atau banyak yang kurang punya. Terus terakhir sebelum gue tutup video ini, gue mau ngomongin soal kameranya. Jadi dia punya kamera belakang 108 megapiksel dan punya ultrawide 8 megapiksel. Di sini di menu utamanya lu bisa mulai dari 0,6 sampai zoom paling jauh itu biasanya 10. Kita lihat ya, 10 kali. Terus kalau misalnya mau pakai mode 108 megapikselnya dia kepisah. Jadi nggak bisa disatuin sama mode AI, sayang banget. Karena biasanya yang sekarang-sekarang bisa pakai 108 megapiksel plus AI-nya juga nyala atau HDR-nya nyala. Kalau ini masih kepisah. Mode portrait ada depan belakang. Ketahuan ada koci. Bisa mode portrait depan belakang, mode malam harinya juga bisa di belakang doang, dan nggak bisa di zoom. Kalau mode malam nggak bisa di ultrawide, cuma bisa di kamera lensa utama. Terus lainnya standar, dia punya mode pro, punya slow mo, punya time lapse, punya video pendek. Ini kayak template dari Xiaomi gitu. Kita lihat gerak lambatnya, dia mentok di 720-120 fps. Jadi sebenarnya ini nggak lambat-lambat banget ya, cuma sekitar 4 kali lebih lambat aja. Udah sih, kalau dari foto-fotonya mungkin nanti gue kasih sampel sedikit. Oh ya, videonya mentok di berapa nih? Oh, nggak bisa sampai lebih tinggi. Videonya cuma mentok di 1080p 30 fps atau 720p 30 fps. Jadi belum ada 60 fps, belum ada 2K. Cuma dia uniknya Xiaomi biasanya bisa pakai lensa makronya untuk video. Jadi ada makro video. Oh ya, ini ada lensa ketiga tuh, lensa makro. Seru-seru. Ya, mudah-mudahan ini bisa 10 tahun lagi kayaknya. Kalau handphone kayak gini doang bisa 7 tahun. Ini 256 GB, kapan penuhnya deh kayaknya ya. Oke, thank you buat lo yang udah nonton video unboxing yang cuma sekedarnya ini. Silahkan like, subscribe, bebas langsung suka kalian, dan tungguin video selanjutnya. Bye.